Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Baidin Najia Zurrohmi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Mataram. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi dari PBL. PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. Lalu dari masalah ini, siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya. Dari sini terbentuklah pengetahuan dan pengalaman baru dari siswa. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dari sejarah PBL. Yang pertama dari Celestin Freinet tahun 1920, ia merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan PBL atau menggunakan PBL kepada siswanya setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kedua adalah John Dewey tahun 1916, yang dalam karirnya sebagai pengajar, ia memperkenalkan mahasiswa dengan situasi kehidupan nyata atau real life. Dan yang ketiga adalah McMaster University Health Science tahun 1960, yang memperkenalkan sejarah modern PBL yang berkembang pesat pada pendidikan medis. Kemudian terkait dengan karakter PBL, yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yang kedua dosen atau guru berperan sebagai fasilitator dan moderator, yang ketiga peserta didik bekerja secara kolaboratif, yang keempat belajar digerakkan oleh konteks masalah, dan yang terakhir belajar interdisipliner. Baik, terkait dengan sintaks PBL, jadi terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah. Jadi di sini guru dapat menjelaskan kepada siswa tujuan dari pembelajaran tersebut, kemudian dapat mengajukan masalah, menjelaskan logistik-logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru dapat membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di sini siswa didorong untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk memecahkan masalah. Kemudian tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru dapat membantu siswa untuk menyiapkan dan merencanakan karya yang sesuai seperti video atau laporan. Kemudian tahap kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru dapat membantu siswa untuk melaksanakan refleksi ataupun evaluasi terhadap kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan. Kemudian terkait penilaian autentik dalam pelaksanaan PBL. Jadi penilaian autentik diartikan sebagai upaya mengevaluasi pengetahuan atau keahlian siswa dalam konteks yang mendekati dunia real atau kehidupan nyata. Dalam penilaian ini, siswa ditantang untuk menerapkan informasi dan keterampilan baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Adapun untuk jenis-jenis dari penilaian autentik ini bisa kita lihat. Yang pertama ada portofolio, yang merupakan kumpulan pekerjaan siswa atau tugas-tugas dalam periode waktu tertentu yang dapat memberikan informasi penilaian. Kemudian yang kedua ada jurnal, yang merupakan tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah proyek, berupa pemberian tugas kepada siswa secara kelompok. Yang keempat ada demonstrasi, bentuk penilaian autentik dengan memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya di depan kelas atau di depan khalayak umum atau penonton. Kemudian laporan tertulis, yaitu laporan tertulis adalah bentuk penilaian autentik berupa surat, petunjuk pelatihan teknis, brosur, laporan penelitian, esai singkat. Dan yang terakhir adalah observasi dengan cara pengamatan aktivitas siswa dalam belajar. Baik, terkait dengan kelebihan PBL, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.
Jadi PBL menekankan peserta didik terlibat dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya pembelajaran khusus bagaimana menemukan dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kecakapan kolaboratif. PBL mendukung peserta didik dalam kerja tim, menemukan keterampilan, merencanakan, serta mengorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan mengelola sumber. PBL memberikan kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, alokasi, dan sumber-sumber lain untuk penyelesaian tugas. Kemudian terkait dengan kekurangan PBL, yang pertama adalah siswa tidak percaya diri dan menganggap masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian yang kedua, model ini perlu ditunjang oleh sumber yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dengan model ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Untuk kritik dan saran bisa langsung dikirimkan melalui WA atau email yang di bawah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.